Baik, saya Tridepan Saputra akan menjelaskan tentang latar belakang bahasa dan sastra. Latar belakang bahasa dan sastra adalah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memiliki peran penting dalam pembentukan kebiasaan, sikap dan kemampuan dasar yang diperlukan oleh mahasiswa untuk pertumbuhan yang dialami selanjutnya. Selain itu, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan bersastra anak yang dapat digunakan untuk menyerap berbagai nilai serta pengetahuan yang dipelajari. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang menjadi akar dari bahasa Indonesia. Meskipun demikian, dalam perjalanan dan perkembangannya, bahasa Melayu yang sekarang menjadi bahasa Indonesia itu telah mengalami perubahan dibandingkan dengan bahasa Melayu yang menjadi akarnya. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah sebuah bahasa Austronesia yang digunakan secara luas di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, dan Thailand bagian selatan. Bahasa ini merupakan dasar bagi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi di Indonesia, serta bahasa Malaysia yang digunakan di Malaysia. Bahasa Melayu memiliki sejarah panjang sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan budaya di Nusantara. Bahasa ini menggunakan aksara Latin dalam bentuk modernnya, tapi sebelumnya juga ditulis dengan aksara Jawi, varian dari huruf Arab. Bahasa Melayu. Di berbagai negara, bahasa Melayu memiliki dialek dan variasi yang berbeda seperti 1. Bahasa Melayu Riau sering dianggap sebagai bentuk baku Melayu. 2. Bahasa Melayu Brunei. 3. Bahasa Melayu Petani di Thailand Selatan. Bahasa Melayu Betawi di Jakarta. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan adalah bahasa yang dapat menampilkan identitas nasional dan lambang bagi suatu bahasa atau negara. Kedaulatan bahasa Melayu muncul kembali apabila bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia, Indonesia, negara Brunei Darussalam, dan Singapura. Fungsi utama bahasa kebangsaan secara khusus adalah untuk menyerahkan lambang inspirasi dan semangat kebangsaan dan kemerdekaan. Tidak ketinggalan juga pengisian bahasa kebangsaan juga dapat bertindak sebagai alat perhubungan dan selanjutnya akan menghasilkan suatu kumpulan besar yang mempunyai pandangan hidup yang hampir sama. Bahasa Melayu sebagai komunikasi. Komunikasi berarti perhubungan antara orang dengan orang atau antara organisasi dengan organisasi dengan menggunakan bahasa atau isyarat. Komunikasi ini boleh berbentuk lisan atau tulisan dalam bahasa kata yang tradisional. Sebaliknya, pada zaman serba canggih ini, komunikasi dapat mengambil bentuk-bentuk yang berbeda. Bahasa Melayu dalam konteks komunikasi tradisional telah memainkan perannya sebagai bahasa lingua franca semenjak zaman Empayar Sriwijaya lagi. Pada hari ini, hampir semua rakyat Malaysia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa kebangsaan kita. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa dalam semua bentuk komunikasi secara meluas, melainkan dalam sektor swasta. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu artinya fungsi bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat penyampaian ilmu pengetahuan modern, yaitu ilmu sains, teknologi, ekonomi, kejuruteraan, kedokteran, dan undang-undang di samping sastra agama. Sastra-sastra Melayu. Istilah sastra berisikan konsep ciri, bentuk, pendekatan yang digunakan, fungsi karya, dan pengarang. Malah secara umum menjadi ruang ilmu dan falsafah sastra orang Melayu. Menurut definisi awal, sastra hanyalah sebahagian sahaja daripada 3 bahagian yang tercakup dalam daerah liputnya,
yaitu bidang sastra sebagai suatu bentuk kesenian. Dua kebagian lain yang tercakup di bawahnya adalah agama dan sejarah. 1. Sastra Melayu Klasik. Sastra Melayu Klasik, atau biasa disebut pula sebagai sastra lama atau sastra tradisional, adalah karya sastra yang tercipta dan berkembang sebelum masuknya unsur-unsur modernisme ke dalam sastra itu. Definisi yang selama ini berkembang bahwa yang dimaksud dengan modernisme adalah segala unsur yang datangnya dari barat. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoel Sombing dengan NIM 2405126048. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Lanjut yang kedua, sastra Melayu modern. Sastra Melayu modern mulai berkembang pada abad ke-20 dan merupakan hasil dari perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Melayu, baik dalam politik, sosial maupun ekonomi. Sastra Melayu modern mencakup genre seperti novel, cerpen puisi, modern, dan esai. Dengan lebih banyak mengangkat tema-tema kontemporer dan seringkali menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan tugas dibandingkan sastra baik. Ciri-ciri sastra Melayu modern yaitu pengaruh berat dan nasionalisme. Yang kedua, tema kontemporer dan realisme. Yang ketiga, bahasa yang sederhana dan tugas. Lanjut yang ketiga, sastra Melayu pantun. Pantun adalah salah satu bentuk sastra Melayu yang sangat populer, memiliki sejarah yang panjang. Pantun adalah jenis puisi yang terdiri dari 4 baris dengan pola rima yang khas. Ciri-ciri pantun yaitu terdiri dari 4 baris. Yang kedua, pola rima AB. Yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu yang indah dan kaya. Yang keempat, biasanya membahas tentang tema-tema seperti cinta, alam, dan kehidupan. Lanjut ke nomor 4, sastra Melayu syair. Syair adalah jenis puisi yang terdiri dari 4 baris atau lebih dengan pola rima yang khas. Syair biasanya membahas tentang tema-tema seperti cinta, agama, moral, dan kehidupan. Ciri-ciri syair terdiri dari 4 baris atau lebih. Yang kedua, pola rima AAB, dan AABB. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang indah dan kaya. Yang keempat, biasanya membahas tentang tema-tema seperti cinta, agama, moral, dan kehidupan. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Jenis-jenis syair yaitu yang pertama, syair cinta, membahas tentang tema cinta dan hubungan asmara. Yang kedua, syair agama, membahas tentang tema agama dan moral. Dan yang ketiga, syair moral, membahas tentang tema moral dan kehidupan. Yang keempat, syair sejarah, membahas tentang tema sejarah dan peristiwa penting. Lanjut ke nomor 5, sastra Melayu gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima AA. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris dalam gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Gurindam 12 kumpulan gurindam yang dikarang oleh Raja Al-Haji dari Kepulauan Riau. Dinamakan Gurindam 12 oleh karena berisi 12 pasal. Antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti, dan hidup bermasyarakat. Lanjut ke nomor 6, sastra Melayu seloka. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling menyambung-nyambung. Nama lain dari seloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Baris pertama dan ketiga pada bait kedua menggunakan isi yang sama dengan baris kedua dan keempat dari bait pertama. Pola ini digunakan secara terus-menerus pada bait berikutnya. Seloka merupakan salah satu jenis puisi
Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan. Pesan yang disampaikan di dalam seloka dapat berupa candaan, sindiran, atau ejekan. Lanjut ke nomor 7, sastra Melayu hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk karya Gloria sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehidupan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mujizat tokoh utama. Istilah merupakan kata serapan dari Arab yaitu haka yang berarti cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifin dengan NIM 2405114329. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ke-8 ada sastra Melayu legenda. Legenda adalah salah satu jenis sastra Melayu yang berupa cerita rakyat yang mengandung unsur-unsur mitos, sejarah, dan kepercayaan. Legenda biasanya menceritakan tentang asal-usul suatu tempat, bangsa, dan kejadian alam. Ciri-ciri legenda. Yang pertama yaitu berupa cerita rakyat yang mengandung unsur-unsur mitos, sejarah, dan kepercayaan. Yang kedua, menceritakan asal-usul tempat, bangsa, atau kejadian alam. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang indah dan kaya. Yang keempat, mengandung unsur-unsur moral dan pendidikan. Ada pula fungsi legenda. Yang pertama, mengungkapkan kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, menceritakan tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat atau bangsa. Yang ketiga, menghibur dan mendidik. Yang keempat, mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Ada pula jenis-jenis legenda yaitu yang pertama, legenda asal-usul, menceritakan tentang asal-usul suatu tempat atau bangsa. Yang kedua, legenda sejarah, menceritakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Yang ketiga, legenda mitos, yaitu menceritakan tentang kejadian-kejadian alam yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Yang kesembilan, sastra Melayu dongeng. Sastra Melayu dongeng adalah bagian dari sastra lisan masyarakat Melayu yang berbentuk cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Dongeng ini biasanya bersifat fiksi dan mengandung nilai-nilai moral, ajaran, serta hiburan bagi masyarakat. Ada pula ciri-ciri sastra Melayu dongeng, yaitu yang pertama ada anonim, yaitu tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang kedua, bersifat lisan, diceritakan secara turun-temurun. Yang ketiga, mengandung unsur atau magis supranatural. Seringkali terdapat makhluk ajaib, kekuatan gaib, atau peristiwa luar biasa. Yang keempat, berkaitan dengan budaya setempat, yaitu yang mengandung nilai adat, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat Melayu. Yang kelima, memiliki pesan moral, yaitu mengajarkan kebaikan dan memperingati tentang keburukan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bahasa dan sastra Melayu merupakan bagian penting dari kebudayaan dan identitas Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia dan Malaysia memiliki peran penting dalam mempersatu bangsa. Sastra Melayu yang kaya dan beragam seperti gurindam, legenda, dan dongeng merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.